This is Walk by Faith. Where faith leads, we follow. Halo semuanya, kenalin nama aku Normanella dan di sini aku sudah bersama dengan Stanley. dan di sini kita mau ngebahas tentang apapun yang ada di judulnya karena kita akan ngebahas tentang introvert dan extrovert, tapi akan dijelaskan lebih dalam lagi nanti. Sebelumnya kita harus kenalan dulu. Nah, boleh kenalkan nama, kesibukannya apa dan juga makanan favorit. Oke, namaku Stanley Nathanael Irawan. Kesibukan sekarang sudah bekerja. Makanan favorit nasi Padang. Nasi Padang. Yeay, menu apa favorit nasi Padang? Pasti dong, ayam bakar. Lucu banget. Kok ngepleng ya? Oke teman-teman, jadi ini adalah topik yang menurut aku bakal menarik banget buat kalian semua, either yang introvert atau kalian itu memiliki ketakutan untuk ketemu sama orang dan ketidaksukaan untuk ketemu sama orang. Nah, aku mau nanya nih sama Ko Stanley. Ko Stanley itu introvert atau extrovert? Aku introvert. Oh, itu kenapa bisa dibilang introvert? Enggak guys, ini lucu karena dia nggak pernah MBTI kan? Nggak pernah kan? Belum pernah. Iya, tapi pengalaman apa yang bisa bikin kok mikir tuh kayak aku introvert gitu? Ya. Jadi ya pasti dari orang-orang lain juga bilang ya, kok pendiam, aku ya nggak suka ngomong banyak dan lain-lain. Tapi ya dari aku sendiri juga mungkin mendefinisikan introvert itu sebagai orang yang lelah karena interaksi dengan orang lain gitu. Jadi ya kalau aku aslinya lelah ketika ketemu orang, ya menurutku aku introvert sih. Tapi kalau misalnya dari definisi Koko, introvert sama extrovert bedanya apa? Kalau extrovert itu tidak ada masalah ketika setelah interaksi sama orang lain. Oh iya. Jadi setelah interaksi ya oke-oke aja, nggak capek atau malah bahkan happy ketemu orang lain. Tapi kalau introvert ya justru kebalikannya. Setelah ketemu orang lain, ketemu grup bahkan ya itu bisa Capek capek gitu ya. banget. Oh iya. Aku pribadi aku kan seorang ekstrovert nih. Nah, jadi kayak waktu pas diceritain tentang pengalaman orang introvert tuh aku malah justru jadi intrigued gitu loh, kayak pengen tahu lebih dalam lagi karena aku tuh nggak punya pengalaman yang aku sampai introvert banget, tapi ada sih momennya aku capek ketemu sama orang. Jadi introvert tuh ada beratnya untuk kayak kenalan sama orang nih kok. Oke, jadi pertanyaan pertama itu kan kalau misalnya kita sebagai either jadi pelayan, either jadi jemaat di gereja itu pasti kan ketemu sama orang tuh. Yes. Nah, sebagai seseorang yang introvert, entah itu introvert pol ataupun introvert setengah dari Koko, itu apakah Koko secara pribadi memiliki pengalaman kayak bagaimana apa yang dirasakan dan bagaimana cara ngatasinnya dan apapun yang jadi permasalahan utama dari menjadi introvert itu? Ketika di komunitas gereja konteksnya, kita introvert itu memang cukup terkendala karena ya kita pasti ketemu orang lain, ya di komunitas juga pasti ngobrol dengan orang lain, bahkan ya kita harus cerita masalah kita, harus terbuka dan lain-lain. Pasti menjadi kendala di awalnya, tapi lama-kelamaan ketika kita sudah ikut Tuhan, ya kita tahu bahwa kita harus bisa terbuka karena ya dengan cara itu kita bisa dipulihkan. Kalau kita menutup-nutupi diri kita terus, ya kita nggak mau kasih sisi hidup kita ke orang lain. Ya gimana orang lain bisa membentuk kita juga, karena ya aku percaya pemimpin-pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin di komunitas juga ada untuk membentuk hidup kita. Jadi ya dari kitanya juga harus terbuka. Tapi itu proses ya. Ada momennya nanti ya bakal ketemu sama orang dan ada momennya mungkin waktunya dimana kita tuh bisa jadi lebih tenang, lebih gak terkuras itu energinya nanti ketika ketemu sama orang lain ya. Aku sih mikirnya gini, kalau misalnya kita udah sering gereja, udah sering komunitas, ada loh orang-orang yang kalau misalnya introvert, dia makin introvert setelah masuk komunitas. Dengan artian udah komunitas itu aja, dia nggak mau ketemu sama orang-orang lain. Apakah Ya. Koko pernah ada di posisi itu nggak? Pasti ketika pertama kali join ke komunitas yang baru, ke lingkungan yang baru, pasti merasa seperti itu, merasa orang-orang terima aku nggak ya, orang-orang bakal connect nggak ya sama aku, karena ya kita orang introvert itu banyak dikaitkan dengan orang yang pemikir, ya mungkin overthinking dan lain-lain. Kita tuh suka bikin skenario di kepala kita, orang-orang nih suka nggak ya sama kita, orang-orang bakal terima kita nggak ya, gitu sih. Pasti ada. Itu benar ada momen-momennya kayak misalnya Iya, overthinking gitu. pasti. Wow.
agak sedikit sulit juga dong berarti kalau misalnya buat berkenalan sama orang. Tapi berhasil gak sekarang berhasil buat berkenalan sama orang-orang baru? Puji Tuhannya berhasil. Nah tapi kan berarti di komunitas-komunitas itu pasti Koko ketemu dong sama orang-orang introvert lainnya. Yes. Pernah nggak ketemu sama orang yang bilangnya kayak gini, gue introvert nih, gue nggak mau ketemu sama orang, jadi gue nggak mau jadi pemimpin, gue nggak mau pelayanan, gue nggak mau apa. Itu pernah nggak ketemu sama orang-orang yang seperti itu, dan kira-kira nanggepin pernyataan seperti itu gimana? Yes, orang seperti itu banyak sekali. Banyak. Contohnya adalah saya sendiri. Tenis sendiri. Ya dulu ketika ya puji Tuhannya sudah ditantang dipercayakan jadi pemimpin, ya sama yang kulontarkan juga sama. Pasti ya gimana ko atau C atau K introvert, aku nggak bisa ngajak ngobrol orang, aku nggak bisa ketemu orang baru. Dan sama ketika aku ya puji Tuhan sekarang menjadi pemimpin, ya ketemunya anak-anak yang sama juga gitu. Ya itu akan terus ketemu dan akan terus ada orang-orang yang introvert, orang-orang yang punya kekhawatiran lah tentang memimpin karena dia introvert. Tapi ya di sisi lain kita bisa sampaikan kelebihan-kelebihannya mereka. Menurutku kepemimpinan itu nggak cuman tentang ketemu orang baru, tentang jadi figur harus berwibawa dan lain-lain. Pemimpin itu juga harus punya planning, harus punya strategi. Nah, kita orang-orang introvert tuh mungkin bisa lebih lebih hebat loh dalam hal planning, dalam hal perencanaan. Karena kita ya mungkin sering di rumah atau apalah, ya kita punya banyak waktu untuk diri kita sendiri. Ya kita tuh bisa bisa pakai waktu itu untuk bikin planning, bikin strategi. Karena seorang pemimpin itu juga harus melakukan itu kan. Jadi nggak cuman interaksi dengan orang lain aja, tapi ya banyak sekali hal-hal yang membentuk seorang pemimpin. Dan ya ketemu orang lain itu bisa dilatih, bisa diproses juga pastinya. Dengan keadaan dimana adanya orang-orang sebelum kita yang mungkin udah pernah menjadi pengalaman dari introvert banget jadi seorang pemimpin, bisa belajar ya berarti ya. Yes. Nggak bisa berhenti di situ aja. Dan juga mungkin kalau misalnya yang aku pernah lihat ya kok ya, ada kan orang-orang di luar sana yang mereka tuh percaya banget dia tuh nggak bisa jadi pemimpin karena dia introvert. Terus berakhir dia tuh nggak jadi pemimpin, tapi dianya tuh jadi pengikut aja gitu loh, istilahnya dengan artian kayak dianya nggak mau ikut acara kalau nggak ada temennya gitu kan. Pengalaman Koko kalau misalnya ikut acara gitu terus gak ada temen terus kayak gimana, itu cerita dari Koko sendiri ada nggak? Kayak pengalaman cuman mau datang kalau ada temen, tapi pas gak ada temen harus ikut terus harus melawan perasaan takutnya, itu gimana? Pasti ada, pasti pernah juga seperti itu. Ya apalagi balik lagi ya ketika pertama kali join, pertama kali bergabung, pasti ya kita pengen lah ditemenin terus, kita pengen ditemenin dulu. Tapi lama-kelamaan seiring kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya kita sudah harus tahu kebenarannya bahwa ya kita di situ untuk apa? Kita di situ untuk cari Tuhan, kita di situ untuk kenal Tuhan lebih lagi. Ya, kenapa harus ada teman gitu? Lama-kelamaan pasti ya harus harus sudah tahu kebenarannya. Tapi di awal-awal nggak apa-apa, kita harus cari teman, kita mengandalkan teman. Bahkan di awal-awal kita ke gereja, ke mana, ke komunitas, harus ada dia dulu nih baru kita datang. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi lama-kelamaan kita juga harus bertumbuh. Tapi kan pastinya ada hal-hal lain yang bisa kita lakuin untuk kita tuh bisa lebih pede kenalan sama orang baru, atau bahkan mungkin lebih pede untuk menjadi diri sendiri ketika ada orang lain yang datengin kita. Itu dari Koko ada nggak cara-cara yang bisa dilakuin? Yes, ada dong. Ya pertama-tama kita sudah singgung tadi tentang pemikiran bahwa ya menurutku, ya menurut pengalamanku juga orang introvert itu kan kita banyak bikin skenario di dalam pikiran. Jadi hal pertama adalah ya kita harus menang dulu atas pemikiran kita. Kita harus benar-benar mengalahkan pikiran kita bahwa ya udah orang kalau nggak terima kita juga nggak apa-apa. Kalau memang orang misalnya nggak nyambung sama obrolan kita nggak apa-apa. Kalau memang orang misalnya nggak suka sama kita nggak apa-apa. Itu sangat-sangat fine. Apalagi pertemuan pertama kan. Kita nggak harus selalu langsung asik, selalu langsung connect gitu. Tapi pemikiran-pemikiran itu yang seringkali menghalangi kita orang-orang introvert untuk bertindak justru. Jadi ya pertama-tama pasti harus menang dulu atas pemikiran itu. Ya kalaupun ya kita dikacangin atau dicuekin ya nggak apa-apa. Namanya interaksi kan pasti nggak semuanya berjalan mulus dong. Pasti ya ada aja dikacangin, dicuekin dan lain-lain. Terus yang kedua
kalau kita menganggap ini sebuah tantangan, ya kita balik lagi deh ke misalnya ke kuliah. Ketika ada tantangan atau ujian, ya kenapa ada ujian-ujian yang kita ready dan kita pede, kenapa ada ujian yang kita nggak pede? Ya jawabannya adalah karena kita menguasai materinya kan. Kalau That's kita a good, pede, yeah. kalau kita datang ke ujian dengan siap, dengan pede, dengan wajah yang tersenyum Manis. manis, ya pasti karena kita sudah menguasai materi materi mata kuliahnya Iya. gitu. Jadi sama juga kalau kita mau interaksi sama orang, kita juga harus persiapin senjatanya dulu. Ya jadi ya aku juga ada satu masa di mana aku bener-bener pelajari loh gimana cara ngobrol sama orang. Ngomong di kaca gitu kok. Nggak gitu juga sih. Ya lihat-lihat di sosial media, di YouTube tentang cara ngobrol sama orang, topik-topiknya gimana. Terus yang lumayan susah lainnya adalah ngobrol orang itu melihat matanya langsung. Wah, itu latihannya sangat-sangat panjang dan sangat-sangat susah. Panik gitu ya rasanya tuh, Iya, kayak rasanya tuh kayak pasti. menggebu-gebu gitu sama. Latihannya kayak gimana? Dengan selain YouTube kayak gitu atau pure dari YouTube-nya itu atau gimana? Iya, YouTube dan sosial media itu pasti memperlengkapi kita kan. Tapi latihannya ya dengan orang langsung, dengan interaksi secara langsung, ya antara di gereja, di komunitas. Itu latihan-latihannya kita. Makanya ketika tadi misalnya dikacangin, dicuekin, ya anggaplah itu kita gagal misalnya. Ya, kegagalan itu jangan menghentikan kita gitu. Justru kita harus terus mencoba Betul guys. gitu. Terus ya banyak-banyak memperlengkapi diri sih dan hal yang terakhir adalah ketika kita tahu kita lemah, justru kita harusnya semakin mengandalkan yang kuat. Ya justru ketika kita tahu kita lemah, kita nggak bisa interaksi sama orang, kita mengandalkan yang kuat siapa? Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Justru ya harus banyak-banyak mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Justru semakin kesini aku malah bersyukur aku diciptakan ya mungkin membentuk aku juga lingkunganku masa kecilku dan lain-lain sebagai introvert gitu karena ya justru aku semakin banyak mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam hidupku ya. Jadi aku juga pernah ada satu momen di mana aku pertama-tama dipercayakan jadi pemimpin dan ya aku harus kenalan sama orang-orang banyak lah, harus fellowship. Biasa kita kalau habis ibadah itu ada fellowship, kita makan bareng, ngobrol-ngobrol. Ya ada satu masa itu aku bener-bener takut, grogi. Akhirnya aku ke toilet dulu, aku berdoa dulu di situ, baru aku lanjut lagi ke mereka, lanjut ke tempat makannya. Oh karena saking groginya gitu. Saking groginya. Tapi sisi Sisi. positifnya adalah ya aku semakin mengandalkan Tuhan karena aku tahu aku lemah. Justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan kan jadi sempurna. Gitu sih. Jadi justru malah aku bersyukur diciptakan atau dibentuk jadi orang introvert. Sehingga aku semakin mengandalkan Tuhan. Mungkin aja kalau aku jadi Stanley yang extrovert sekarang mungkin aku sudah sombong, aku sudah tinggi hati. Tapi justru karena aku introvert, aku malah mau nongkrong aja harus doa dulu ke toilet dulu gitu sih. Jadi lihat sisi positifnya juga ada loh ternyata. Nah, tapi kok sebenarnya waktu pas aku dengar tadi kan ada cerita katanya grogi tuh. Ya. Datang terus sampai latihan, sampai doa dulu. Mungkin kalau misalnya, apakah Koko setuju dengan adanya komunitas, dengan adanya orang-orang yang membantu dan diajak ngobrol, entah itu sebagai pemimpin atau mungkin sebagai teman gereja atau sebagai teman ya ibadah Bible study gitu. Apakah itu akan membantu untuk perihal introvert dan extrovertnya seseorang? Yes, pasti. Karena ya kalau kita sudah ada di lingkungan yang benar, ya mereka pasti support kita kan apa adanya. Ya, ketika aku datang sebagai Stanley yang introvert, yang pendiam, yang nggak banyak omong, ya orang-orang yang sudah tahu kebenaran, yang sudah kenal Tuhan, pasti akan bisa lebih menerima. Karena ya mereka fokusnya bukan cari cari orang yang asik, cari orang yang buat diajak pergi-pergi atau apa, tapi ya mereka benar-benar fokusnya adalah sama-sama mau kejar Tuhan kan, sama-sama mau kenal Tuhan. Jadi ya komunitas itu sangat penting. Jadi harus punya komunitas yang suportif juga yang positif. Nice.
sebagai seorang introvert kok dan mau ngasih, mungkin ada sepatah dua patah kata yang Koko mau kasih ke teman-teman di luar sana yang mungkin juga introvert tapi bingung first stepnya apa, boleh langsung dikasih aja. Oke, ya buat teman-teman yang introvert ya jangan patah semangat dulu kalau kalian memang dilahirkan atau dibentuk jadi orang yang introvert. Ya pasti Tuhan membentuk kalian seperti itu atau Tuhan melahirkan kalian seperti itu ada maksud dan tujuannya. Ya setiap kita diciptakan kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib. Jadi setiap kalian introvert jangan minder, jangan patah semangat karena ya kalian juga diciptakan ada purpose-nya gitu. Dan ya semakin kita tahu bahwa kita lemah, semakin kita justru harusnya mengandalkan Tuhan. Ya gitu aja sih. Oke, itu dia guys. I hope you guys like it. Itu ada tepuk tangan, boleh tepuk tangannya kencang aja dong please di sini. I think that's all for today dan aku harap semua dari apapun yang dibahas baik dari Kostani, dari aku ataupun dari kita berdua itu bisa menjadi berkat buat kalian semua. Amin. Maka dari itu kita akan menyelesaikan Where Faith Leads.